khairul baliyati min urbi wa min ajami. واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Al-Adiyah yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang ini kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, kembali Mukhtar Hadis melanjutkan yaitu pelajaran yang ke-65 dalam hak kewajiban suami terhadap istri. 66 sampai dia kemarin hadis belum selesai atasnya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alaiha la'natal malaikatu hatta tusbiha. Itu kan? Ya belum kan? Rawahu Syaikhan. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, apabila mengajak seorang suami terhadap istrinya ke tempat tidurnya, falam ta'tihi, maka si istri tidak mendatanginya, tidak mau, pabata godbana, sepanjang malam suaminya marah, ngambek, apalagi cemberut, apalagi maka alaiha laknatal malaikatu hatta tusbihu, niscaya malaikat akan mengutuk kepada si istri yang tidak mau diajak oleh suaminya ke tempat tidur. Sampai kapan? Hatta tusbiha, sampai waktu pagi. Ini kesimpulan hadis ini wabil khusus untuk kaum wanita alias istri, bahwasanya kalau suami ngajak tidur, kira-kira ngajak tidur ngapain? Ngajak ke tempat tidur, lalu si istri nggak mau, apalagi dengan alasan capek lah, inilah itu segala macam, kerja dan sebagainya. Nah ini kalau ada istri yang seperti ini, suaminya sepanjang malam marah dia.
Ya, sampai-sampai nggak mau bicara, sampai-sampai diajak jalan pagi pun nggak mau. Pokoknya ngambek benar-benar gara-gara istri nggak mau diajak ke tempat tidur untuk melakukan hubungan. Nah, ini istri di samping dia termasuk nusyuz, dosa besar terhadap suami. Yang kedua, perai uang nafkah, uang belanja perai. Sarapan juga perai, makan bakso pokoknya sehari perai. Tidak ada istilahnya istri wajib dikasih uang belanja kepada oleh sang suami manakala si istri menolak ajakan sang suami. Kenapa begitu pentingnya Rasulullah sangat memperhatikan kepada sang suami? Karena kita sama-sama tahu bahwa sang laki punya nafsu cuma satu-satunya, sementara perempuan 9. Nah, satu nafsu nggak dikasih, kira-kira gimana? Kalau 9 nggak dikasih kan masih bisa apa? Nah, gitu kan? Tapi kalau laki-laki nggak dikasih, jangan coba-coba kalau nggak sepeneng, otak panas, tubuh rasanya mendidih, gitu kan? Nah ini kenapa? Ya kembali tadi. Ya, nah ini jangan bicara masalah nggak punya istri ya. Ini khawatir nggak punya istri kesinggung lagi nanti. Kenapa? Ya tadi kayak apa istilahnya seorang suami manakala ngajak istri untuk melakukan hubungan lalu ditolak sedemikian rupa. Kembali pertama dosa besar, yang kedua perai nggak dikasih uang belanja. Yang ketiga adalah sepanjang malam ini bukan saja suami yang marah, malaikat pun mengutuk. Ya, malaikat pun marah ikut ya sang suami. Kenapa? Karena begitu teganya seorang istri nggak pernah peduli dengan sang suami, apalagi istri zaman now. Zaman now artinya zaman mengutamakan karir, mengutamakan kerja daripada melayani suami. Makanya suami kalau bisa istri jangan suruh ngapain 24 jam. Servis memuaskan buat suami. Karena tanggung jawab suami dunia akhirat, lahir maupun batin, itu semua adalah tanggung jawab sang suami. Ya. Makanya kata baginda Rasulullah, ittaqun nisa fa in akhadtumuhu bi amanatillah. Hai para sang suami, ingat, takutlah kamu kepada istri. Bukan takut suami harus pada istri, enggak. Artinya jaga istrimu sebab kamu telah mengambil amanat dari Allah. Alih tugas dari seorang wali, orang tua, sepenuh hati mendidik, membesarkan, membiayai anak. Tapi begitu dinikahkan sekarang, tugas ayah selesai. Sekarang hak kewajiban di tangan suami. Makanya inilah hati-hati kita sebagai suami yang telah diamanati dan mengambil amanat dari Allah. Kalau kita khianat, betapa besarnya dosa kita terhadap sang istri. Secara hukum dunia saja, kalau kita berani menggores dia punya wajah karena ditampar atau dipukul dan sebagainya, ini akan jadi sebuah saksi di pengadilan bahwa suaminya telah melakukan kekerasan kepada sang istri. Itu dunia akhirat suami akan terkena hukum pasal penganiayaan terhadap istri. Ya, makanya kita harus tahu sifat dan watak istri kayak apa sih. Inilah hadirin, kita cut saja penjelasannya hadis terakhir di dalam masalah pelajaran yang ke-65. Sekarang masuk ke pelajaran ad-darsus samin wasitun fi tahrimi maril yatim wal ihsan ilal armalati wal miskin. Ini pelajaran yang ke-66. Oh, ini salah. 66 diharamkan, yaitu terhadap harta yatim, danlah berbuat baik kepada anak yatim ilal armali, termasuk janda. Nih kalau ada janda nih perlu dikasihan ini. Ada janda nggak di sini? Banyak. Wal miskin, dan orang miskin. Qala Allah Ta'ala fa amal yatima fala taqhar
wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini dengan pelajaran yang ke-66 ini diharamkan memakan harta anak yatim, dan kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada janda dan orang miskin. Sumbernya adalah berdasarkan firman Allah, fa amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Maka adapun anak-anak yatim jangan kamu fala taqhar. Ini takhar kan asalnya digagahi. Kalau bahasa kita diapain? Diperbuat dengan kasar alias keras. Itu jangan. Yang kedua, wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap minta fala tanhar, jangan kamu herdik. Jangan kamu cerca, jangan diomelin kalau bahasa kitanya. Ini dengan ayat ini mengingatkan kepada kita, pertama, jangan sekali-kali kita melakukan kekerasan terhadap anak yatim. Sebab bagaimanapun mereka adalah hidup tanpa ayah dan tidak ada tempat untuk minta perlindungan di dalam keluarga. Nah, makanya di sini dilarang oleh Allah jangan sekali-kali menggagahi atau membuat kasar terhadap sang yatim. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang tidak punya ayah. Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat yang hidrogen, ayah berperan sebagai pelindung, sebagai pendidik dan sebagai pendana dan lain sebagainya. Nah, kalau anak yatim sementara nggak punya bapak, kita orang lain memarahi dia, mengerasi dia segala macam, ini termasuk dosa besar. Ya, habis gimana anak yatimnya? Biasa kalau anak yatim gimana? Bandel. Susah diatur. Ya memang itu sebuah tantangan yang merawat anak yatim, siap-siap menghadapi mereka kekesalan, ketidaksabaran, marah dan lain sebagainya, sehingga timbul dijewerlah, dipukul dan sebagainya. Itu kalau sampai meletakkan tangan terhadap kepala tubuh si anak yatim, itu kembali akan sebuah saksi di hadapan Allah bahwa orang telah memukul anak yatim, telah melakukan kekerasan anak yatim. Itu jangan, walaupun mereka memang begitu. Ya, jarang anak yatim anaknya nurut, patuh gitu kan, diam segala macam yang ada. Bangor kan Betawi bilang. Bahasa Betawi bilang bangor kan. Nah, ini sebuah dilema ini. Ya, buat yang merawat. Makanya Rasulullah sabdakan, ana waqatil yatim fil jannah hakada. Saya di surga nanti dengan orang pala penyandang dana dan merawat membesarkan anak yatim di surga persis kayak begini. Antara Nabi dengan yang memberikan santunan yang merawat anak yatim di surga persis kayak begini. Makanya berat. Tantangannya berat. Karena nanti jaminannya adalah di surga bersama Rasulullah persis kayak dua jari. Nah, makanya kita kalau menghadapi anak yatim memang harus perbanyak sabar. Kalau nggak sabar, ya terkadang ya maaf, saya ketua yayasan aja 60 anak yatim saban kira-kira kayak apa? Udah suruh belajar susah banget, diberikan stres bahasa Inggris, bahasa matematika segala, tetap aja jarang datang. Tapi bagian dana keluar, coba siapa yang gak kesel coba. Bebagian duit aja, wah masih waktunya panjang juga daripada kumpul, tapi bagian belajar itulah dilema, itulah tantangan bagi perawat anak yatim. Makanya jaminannya surga tadi ya, sebagai penyandang yang punya rutinitas kita memberikan santunan yatim minimal sebulan berapa duit? Ini berapa? 6 juta. Ini buat anak yatim aja 6 juta sebulan, bayangkan. Pernah Bapak mikirin, Ibu mikirin, yayasan dari mana tuh duit 6 juta buat anak yatim? Yang ada mungkin kita yang tidak mengerti dianggapnya
Dianggapnya enak-enak aja ngurusin anak yatim. Masya Allah. Apalagi kalau udah kekurangan dana, kayak apa palak melintir kemana cari dana, bagaimana usaha. Orang lain taunya tinggal yang ngurus babak belur. Itu kan udah bangornya gitu kan, udah pendanaannya cari dan lain sebagainya. Nah, orang yang nggak paham dengan hal seperti itu merasa yang anak yatim enak, untung, dianggapnya numpang hidup. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dalik. Ya, biasanya kalau pengurus anak yatim tekor asal kesohor, nggak ada untuk mencari keuntungan dalam dana anak yatim, tekor tapi kesohor. Ya, ini contoh. Jadi kembali tuh, anak yatim jangan dikerasi, jangan diperlakukan dengan kasar walaupun kayak apa bangornya, kayak apa mereka sulitnya dan lain sebagainya. Nah, ini satu. Makanya sering saya kalau memberikan pengarahan terhadap mereka, coba kalian lihat bagaimana seorang anak yatim yang sukses dalam kehidupannya. Siapa penemu listrik? Siapa penemu listrik? Iya, Edison ya. Jadi Edison ini kan anak yatim. Begitu dia disekolahkan oleh ibunya, tiada hari tanpa dicaci maki. Sampai gurunya bilang dasar anak bloong, anak idiot segala macam. Setiap hari anak pulang sekolah bukan ceria malah nangis melaporkan terhadap ibunya. Bu, saya udah nggak tahan tiap hari diomelin sama guru. Kenapa? Begini-gini segala macam. Nah, ibunya naik marah. Lalu disamperilah gurunya ke sekolahan. Bu, maaf, ibu jangan sekali-kali suka ngomelin anak saya karena dia nggak punya bapak. Kalau ada bapaknya mungkin dia bisa mengadu, mungkin ibu diapain? Gitu kan? Nah, ini kembali tadi. Saya berjanji, anak saya mulai sekarang saya cabut dari sekolah, nggak boleh sekolah lagi, tapi saya akan membuktikan kepada guru bahwa anak saya akan menjadi orang yang sukses di dunia. Tuh, coba bayangkan, saya ceritakan terhadap mereka di mana Edison yang bisa istilahnya melakukan pembuatan listrik pertama kali. Coba kalau nggak ada listrik kira-kira gimana? Dulu kita masih kecil, rumah terkadang pakai lampu tempel, tikus nabrak, minyaknya berantakan, api pakai lilin pun juga sama. Begitu lilinnya jatuh, akhirnya lambat laun yang punya rumah asik lagi ketiduran, habis rumah dimakan. Itu kan dulu. Nah, sekarang dengan berkatnya ada lampu, kira-kira gimana? Ada ulama Banten datang ke Jakarta, dia nggak suka pakai sendal, nyeker terus. Begitu lihat lampu merah, ada hijau, ada kuning, ada merah, apa dia bilang? Wih, pripun hebatnya wong. Ya, sampun menemukan istilahnya lampu untuk aturan lalu lintas. Ini orang sangat luar biasa pahalanya nih. Gara-gara pakai lampu mobil, nggak ada tabrakan gitu kan. Tertib, mereka mematuhi rambu itu sebagai penemu rambu-rambu. Gimana model kayak Edison penemu? Itu kan anak yatim juga. Rasulullah juga kayak apa suksesnya walaupun lahir tanpa bapak. Di sini kita memberikan motivasi pada mereka. Inkah Anda ingin sebagaimana saya ceritakan tadi? Tentunya kalian harus usaha dengan cara belajar dan belajar. Kalau nggak belajar, memang sekarang terkadang anak yatim dikasih duit beli HP. Kalau udah asik main HP, itu kan tantangan juga buat yang merawat anak yatim. Pokoknya kita udah rasakan lah bagaimana istilahnya rasanya jerih payah untuk menyantuni, merawat dan memelihara anak yatim. Walaupun kita belum tercapai untuk membuat rumah anak yatim. Ya, tapi insya Allah program ke depan mungkin yayasan bisa membuat rumah anak yatim. Jadi dispesialiskan mereka di rumah anak yatim. Sementara kan di rumah masing-masing sehingga sulit untuk terkontrol.
Ya, makanya sering sama ibu mereka saya katakan, Bu tolong jangan diserahkan begitu saja kepada kami. Kami bisa memberikan satu pelajaran di saat mereka belajar, tapi kalau di rumah ini hak ibu untuk mengawasi mereka. Ini anak yatim. Yang kedua tadi, wa masaila fala tanhar, jangan mengherdik orang tukang minta. Habis gimana Ustaz tukang minta-minta sekarang terkadang dikasih 2.000 dilempar. Dikasih 5.000 marah. Pengennya? Jadi minta-minta sekarang gimana ya? Hah? Iya, rupanya ingin mencapai target kan nih. Sehari harus dapat 300.000. Nah, sementara yang namanya orang sedekah, namanya orang kan belum tentu punya duit kan. Kebetulan di kantongnya ada 2.000 dikasih. Apa yang dia bilang? Pelit amat Pak Haji. Bilang pelit katanya. Enggak dikasih? Dikasih? Ini ya, karena sekarang udah dijadikan sebuah profesi buat tukang minta. Padahal kata baginda Rasulullah, nanti di akhirat tukang minta jangan harap ada secuil daging pun di mukanya. Jadi oleh Allah nanti dijadikan tengkorak. Itu ciri-ciri orang yang waktu hidup minta. Makanya punya tetangga teman sekarang indah dipandang oleh kita, tapi begitu nanti di yaumil kiamat wajahnya enggak punya daging, sampai kita terheran, ini siapa ya? Saya kan teman antum, kemanapun suka pergi bersama. Oh, rupa-rupanya dia diam-diam jadi tukang minta. Na'udzubillah min. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, jadi firman Allah yang menjelaskan fa ammal yatima fala taqhar wa ammas saila fala tanhar. Yang terakhir firman Allah. Karena kita ini diinikan sama tuan guru kita lagi peringatan Maulid di Paseban, ngundang kepada kita untuk hadir ke sana biasanya habis subuh. Habis subuh berlanjut dengan membaca ini itu segala macam, kemudian ceramah, kemudian ditutup. Biasanya sampai kurang lebih jam 8 ya. Biasanya. Nah, ini sehingga kita dikejar-kejar oleh waktu. Jadi kalau sekarang nggak ada konsumsi, nanti konsumsinya di sana aja. Di sana pakai kobules. Lebih nikmat lagi ya. Nah, ini karena saya sudah dapat informasi dari pengurus ya, terutama PIT yang mengelola tentang dunia konsumsi. Jadi kalau tidak ada hari ini, maaf aja katanya. Kenapa? Karena kenapa? Pengurus yang tahu. Jamaah jangan sampai ikut tahu, jangan campur aduk. Wah, jangan-jangan nggak ada dananya nih. Tahu gelap. Gitu kan? Jangan ditanya. Karena kita ada memenuhi undangan tuan guru kita untuk peringatan Maulid di Masjid An-Nur Paseban. Nah, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin, bapak-bapak yang ingin ke sana, ya kita pun nanti mau ke sana insya Allah. Nah, yang terakhir, wa qala ta'ala innal ladzina yakuluna amwalal yatama yaitu zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Di dalam Al-Quran Allah jelas berbicara tentang masalah pemakan harta anak yatim. Nah, di sini nih para pengurus yang memelihara anak yatim, mereka tidak akan gegabah karena resikonya kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, innama yakuluna fi butunihim nara, maka kata Allah dalam ayat ini, innama hanya saja memakannya mereka harta anak yatim, di dalam perutnya Allah jadikan api. Wa yaslauna sa'ira, bahkan Allah menempatkan khusus kaplingnya di bagian neraka sa'ir. Coba, neraka kan ada kapling macam-macam. Ada kapling buat pejabat, ada kapling buat wartawan, ada kapling buat hakim, ada kapling buat anak. Bukan di dunia aja pakai kapling segala macam, di akhirat juga sama. Ada kapling neraka masing-masing. Nah, ini kesimpulannya, kalau orang memakan harta anak yatim, kembali tadi,
Dengan cara zolim artinya kita boleh kalau pengelola anak yatim kan nggak boleh lebih daripada berapa persen. Nah, kenapa? Karena kita andil dengan sebab kita pencari dana, dengan sebab menghimpun dana sementara dia nggak ada kerjaan lain, sibuk dengan mengelola anak yatim hartanya. Itu ada aturan main, tidak lebih daripada 10% umpamanya. Lebih dari itu resikonya adalah perutnya Allah akan jadikan neraka. Bahkan Allah ancam yaslawna sa'ira, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka sa'ir. Tuh, jadi spesialis nih, kapling buat perawat anak yatim, orang-orang yang mengelola rumah yatim dan sebagainya. Kalau dia berani memakan harta anak yatim, siap-siap di perutnya neraka. Yang kedua, dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Na'udzubillah min dalik. Makanya kembali kepada kita semua. Di satu sisi keberuntungan orang melihat anak yatim di surga dengan Rasulullah percis bagaikan 2 jari, tapi di sisi lain resikonya adalah kalau sampai kita mengikuti hawa nafsu memakan harta anak yatim, kembali perutnya Allah jadikan neraka api, dan yang kedua masukkan ke dalam neraka sa'ir. Nih hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada kita semua. Yang terakhir, tanggung deh hadisnya. Ini jamaah pengen buru-buru hatam nih ya. Kan ada berapa puluh tahun kita ngaji nih. Ya. Kita ngaji udah berapa puluh tahun mustalah hadis, tapi saya 25 tahun baru hatam. Kita baru berapa tahun? Berarti masih 10 tahun lagi. Hatam nih hadis. Saya ngaji sampai 25 tahun dulu ini. Makanya kitabnya sampai begini, lihat, bayangin aja, udah tercecer kayak begini, nggak ada ujungnya. Ini kembali tadi, jadi hadis terakhir. Ruwa Syekhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tanibu sab'il mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma huna? Qala asyirku billah wasyahru wa qatlun nafsi allati haramallahu ila bil haq wa aklur riba wa aklul malal yatim wa nawalli yaumul zahfi wa qadzaful musanat asl mu'minati ghafilati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asai alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah rawahu syaitan. Yang artinya riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindarkan oleh kamu 7 macam, kata Nabi. Jauhi 7 macam. Ya. Kenapa? Karena ini bisa bawa bencana kepada mereka yang melakukan 7 macam. Makanya Rasulullah mengharap jangan sampai kita melakukan 7 macam. Nah, apa itu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ya Rasulullah, sahabat bertanya, apa 7 macam itu? Yang pertama adalah asyirku billah, mempersekutukan Allah. Ini yang sangat istilahnya dosa besar kalau kita sudah berani melakukan persekutuan dengan lain Allah Subhanahu wa taala. Mempersekutukan Allah artinya percaya kepada selain Allah. Maaf para penggemar batu cincin. Ada penggemar di sini? Ini saya dikasih batu cincin ini nih. Yang tahu batu apa namanya? Cubung ya. Kata beliau, kebetulan Umi dikasih. Mi, tolong hati-hati kalau Ustadz pakai batu cincin ini, jaga. Jaga. Kenapa? Sebab nih perempuan gak boleh lihat Ustadz nih. Kalau pakai batu ini nih. Oh Allah Rabbi. Tapi alhamdulillah pakai begini gak ada yang nyamperin. Itu kan salah satu masuk gitu kan. Makanya kalau kita percaya, makanya saya batu cincin itu kayak seperti ini segala macam, sampai ini sebuah kunci dan sebagainya umpamanya. Ya saya orangnya kan cuek. Yang penting saya pakai batu cincin kan sunnah Nabi. Adapun kandungannya wallahu alam. Tapi menurut mereka ahli perbatuan, ini kecubung bisa membuat wanita kelepak-kelepak. Tapi alhamdulillah nggak pernah di depan saya kelepak-kelepak. Itu kan, ini kita jangan percaya ini sebab bisa menghantarkan perempuan jadi apa? Jadi nempel kayak perangkok, enggak juga. Iya kan? Nah ini tolong jangan percaya. Yang penting sunnah pakai batu cincin. Bahkan saya ingat si Apit cerita waktu ke Habib,
Ditanya, apa perbedaannya monyet dengan orang? Bingung, apa ya? Kalau ingin tahu, monyet pernah nggak pakai batu cincin? Nggak pernah, ya berarti itu. Kalau orang nggak pakai batu cincin sama dengan ada monyet di sini. Saya bukan promosi batu. Iya kan, di samping memang variasi gitu kan. Nah, ini variasi tangan kan gitu. Sampai ulama dalam sebuah kitab diceritakan saking bingungnya kiri kanan mana sih yang bagus pakai batu cincin? Yang kiri bagus, yang kanan bagus. Untuk menghindar perbedaan yang bagus kiri kanan, kan kelihatannya apa? Kelihatannya apa? Keren. Jadi yang belum pakai batu cincin ya siap-siap pakai batu cincin supaya jangan dibilang apa? Monyet. Nah, ini jangan percaya. Itu namanya mempersekutukan Allah. Yang kedua, wasahru. Pensihir. Termasuk santet, termasuk istilahnya hipnotis, termasuk istilahnya teluh dan sebagainya, itu hindarkan kata Nabi. Lalu yang ketiga, wa qatlun nafsi, orang yang bunuh diri atau yang membunuh allati haramallahu illa bil haqqi, yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan dalam kondisi perang, dalam kondisi mempertahankan diri karena dirampok dan sebagainya. Nah, kalau Arema kemarin bunuh diri bukan? Oh, dibunuh ya. Berarti yang membunuh dosa besar. Gitu kan? Wa aklu riba, memakan harta anak yatim. Wa aklu riba, orang pemakan harta riba, ya, rentenir yang mengutangkan segala sesuatu dengan bayar lebih, itu ada apul mudha'afa, termasuk haram, hindarkan kata Nabi. Wa aklul malal yatim, juga memakan harta anak yatim. Wan nawala yaumuz zahfi, mereka yang lari berpaling dari medan perang. Nih, kita lari dari medan perang karena takut mati, itu termasuk hindarkan kata Nabi. Mati hidup bukan di tangan perang, tapi di tangan Allah. Sampai ada sahabat ketika diajak, dia nggak mau perang. Kenapa? Karena khawatir mati. Padahal kata Nabi, jangankan perang, di tempat tidur pun kalau Allah menghendaki mati, ya mati. Gitu kan? Nah, apalagi zaman sekarang mati mendadak. Kayak kemarin itu berapa ratus orang yang mati mendadak karena gara-gara gas air mata. Na'udzubillah, ya Allah Rabbi. Itu tawala yaumul jahli. Kemudian wa qadzful musannatil mu'minat, yang menuduh orang yang punya suami terhadap perempuan melakukan zina. Nih, orang yang sudah pernah nikah dituduh melakukan zina, ini yang menuduh termasuk dosa besar. Makanya kita jangan sok tahu urusan orang lain. Mas tahu nggak si Anu anaknya hamil 6 bulan? Ya, capek deh ngurusin orang. Kita sendiri nggak pernah dipikirin, orang lain diapain? Kalau dengar orang begitu tuh hindari tuh, jangan, ya, nggak ada artinya untuk mendengar omongan tuduhan, apalagi mereka orang yang soleha, orang yang tukang ibadah dituduh seperti itu. Betapa sakitnya hati seorang yang pernah nikah, pernah punya suami atau punya suami, tapi dituduh melakukan zina. Ini termasuk haram dan dosa besar. Al-ghafilati, karena telah abaikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir, asai alal armalati fil miskin kal mujahidi fisabilillah. Orang-orang yang memelihara, orang-orang yang asai, berjalan di atas istilahnya janda-janda dan orang miskin, itu sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi orang-orang yang memperhatikan, yang punya belas kasihan terhadap janda-janda, orang-orang miskin, itu sama dengan nilainya orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi jangan janda kembang doang yang diurusin, janda nenek-nenek dicuekin. Ini berarti ada udang di balik batu. Janda kembang, bayangin, gak belum punya anak gitu kan, nah, dikasih lebih besar. Kalau nenek-nenek itu jangan seperti itu. Kita harus berbuat adil. Yang penting statusnya adalah janda. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, dengan cepat kita jelaskan secara sepintas saja. Insya Allah nanti memasuki hadis yang ke-67 tentang diharamkan al-khulwati bila janabi wa nazari ilal amri wal jamil.
diharamkan tentang berkhalawat atau berduaan, istilahnya khalawat al-nabiyah yang bukan dengan mahramnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali hari Sabtu yang akan datang dalam kajian yang lain, dan mudah-mudahan jadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur.